Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan bahwa jamaah haji tahun 2024 bisa menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Hal tersebut diungkap oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada hari Senin 18 Agustus lalu. Ia mengungkap agar jamaah bisa menjadi saksi, yakni dengan melapor ke saluran pengaduan masyarakat di KPK. Selain itu, saluran tersebut juga menjadi alat bantu bagi proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK. Sebelumnya, KPK diketahui tengah mulai penyidikan perkara kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. Penyidikan tersebut dilakukan setelah KPK meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama pada periode tersebut, yakni Yakut Khalil Qaumas. Selain itu, KPK juga tengah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut. Tidak hanya itu, Pansus Angket Haji dari DPR juga menangani kasus tersebut, serta mengklaim telah menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke kasus korupsi EKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK buka suara terkait dengan pembebasan bersyarat dari terpidana kasus korupsi EKTP, Setia Novanto atau Setnov. Dalam keterangannya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengingatkan bahwa kasus tersebut merupakan kejahatan serius. Hal tersebut diungkapkan oleh Budi kepada wartawan pada hari Senin 18 Agustus lalu. Budi menyebut bahwa kasus tersebut berdampak dan merugikan hampir semua masyarakat Indonesia dikarenakan EKTP merupakan kebutuhan setiap warga negara Indonesia atau WNI. Selain itu, Budi juga menyebut bahwa kasus korupsi tersebut menurunkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Sebelumnya, Setia Novanto dikabarkan bebas bersyarat usai menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung pada Sabtu 16 Agustus lalu. Menurut keterangan Kakan Wildirjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, pembebasan Setia Novanto didapat setelah Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Setia Novanto. Melalui keputusan yang diberikan Mahkamah Agung diketahui mengurangi 2,5 tahun masa hukuman kurungan mantan Ketua DPR periode 2016-2017 dari semula 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan buka suara terkait alasan pengurangan masa tahanan Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus kematian dini Era Afrianti yang mendapatkan remisi selama 4 bulan. Hal tersebut diungkap oleh Ditjenpas Rika Aprianti pada Senin 18 Agustus lalu. Rika awalnya menjelaskan bahwa remisi yang diterima Tanur ada 2 jenis, yakni umum dan dasawarsa. Ia melanjutkan, remisi umum diberikan kepada narapidana setiap hari kemerdekaan Indonesia, sementara remisi dasawarsa diberikan kepada narapidana setiap dasawarsa atau 10 tahun kemerdekaan Indonesia. Rika juga menyebut bahwa pemberian remisi tersebut dilakukan karena dinilai telah sesuai dengan segala persyaratan yang ada. Adapun syarat tersebut adalah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Kemudian syarat lainnya, yakni Tanur mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan baik. Adapun Ronald Tanur sempat menghebohkan publik karena sempat menerima vonis bebas dari kasus kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti.
Adapun hakim yang memvonis bebas menerima suap untuk memberikan vonis bebas kepada Tanur. Java TV melaporkan. Terpidana kasus korupsi EKTP sekaligus mantan Ketua DPR RI periode 2016-2017 Setia Novanto dikabarkan bisa kembali menduduki jabatan publik pada 2031 mendatang. Hal tersebut dihitung dari 2,5 tahun usia ia menyelesaikan masa bebas bersyarat. Hal tersebut diungkap oleh Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rika Aprianti. Rika menyebut bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan keputusan peninjauan kembali. Dalam putusan tersebut, Rika menyebut bahwa Setnov baru bisa duduk di jabatan publik 2,5 tahun setelah menjalani pembebasan bersyarat. Adapun Setnov dinyatakan bebas bersyarat sejak 16 Agustus 2025 usai menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Menurut keterangan Kakanwil, Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, pembebasan tersebut diperoleh setelah Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum luar biasa yang diajukan Setia Novanto. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Tegal pemirsa, sebanyak ratusan orang memeriahkan Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Senin siang. Banyaknya peserta sempat membuat arus lalu lintas jalur utama Tegal Purwokerto tersendat. Sebanyak ratusan peserta meriahkan Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Yaman Sari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Senin 18 Agustus yang lalu. Selain masyarakat umum, acara tahunan ini juga diikuti pelajar dan para santri. Mereka tampil dengan beragam dandanan menarik. Dalam kegiatan ini, ada yang berdandan ala pasukan sniper. Ada juga yang mengenakan kreasi pakaian dari limbah plastik dan kertas hingga dandanan tuyul. Meski hanya tingkat desa, namun karnaval berlangsung meriah. Arak-arakan peserta karnaval bahkan sempat membuat arus lalu lintas jalur Tegal Purwokerto tersendat. Oh, ini aku kostumnya Ratu Mataram. Kan dari Jawa Tengah, Kerajaan Mataram. Ini bahannya apa aja, Mbak? Bahannya polyester. Terus ada bahan burkat sama katun. Seneng banget, keren. Pokoknya Desa Yaman Sari top. Tiap tahun mesti ikut terus. Ikut terus. Pak, untuk peserta berapa kontingen Pak? Tadi 40 kontingen. Berarti setiap RT ya tampilannya? Setiap RT, terus ada SD, MI, kemudian ada juga SMK-nya, SMP juga. Ini ada penilaian di masing-masing? Ya, tentunya. Dan kita nggak ada penilaian khusus, tapi secara umum meriah, kemudian bisa menghibur. Ini partisipasi masyarakat secara swadaya? Swadaya. Ada bantuan dari Pemdes atau? Kalau Pemdes untuk pengadaan di kepanitiaan untuk desa, kalau yang masing-masing itu swadaya. Adapun arak-arakan karnaval berakhir di lapangan desa setempat. Karnaval ditutup dengan aksi joget masing-masing kelompok peserta. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa federasi berkomitmen untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu termasuk di tiap laga timnas. Selain menegaskan komitmen organisasinya, Erick juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengenai perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu di laga timnas. Hal tersebut ia ungkap dalam keterangannya saat di Jakarta, Senin 18 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa koordinasi tersebut menjadi sangat penting agar sepak bola nasional berjalan dengan regulasi serta menghargai karya para musisi. Selanjutnya,
PSSI menurutnya tidak tutup mata terhadap penggunaan lagu komersial dalam mendukung timnas maupun kegiatan sepak bola. Erik mengatakan bahwa PSSI berencana akan bertemu dengan keluarga mendiang Ibu Sud yang menciptakan lagu Tanah Airku yang kerap dinyanyikan para supporter maupun pemain timnas. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar bahagia dari Taman Nasional Waikambas. Sebuah kelahiran bayi gajah di Taman Nasional Waikambas atau TNWK di Lampung Timur menjadi sebuah kado istimewa bagi HUT RI ke-80 ini. Adapun bayi gajah berjenis kelamin jantan lahir menjelang HUT RI pada Jumat 15 Agustus pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut diungkap oleh keterangan pers Kepala Balai TNWK Zaidi pada Senin 18 Agustus lalu. Zaidi mengatakan, kelahiran bayi gajah Sumatera tersebut disambut dengan gembira karena menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa. Selain itu, TNWK juga dikenal sebagai pusat konservasi yang berperan penting dalam pelestarian dan menjadi pusat edukasi gajah Sumatera. Oleh karena itu, kelahiran bayi gajah ini menjadi kabar gembira, serta menjadi komitmen pihaknya dalam melestarikan gajah Sumatera. Zaidi mengajak agar masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian gajah Sumatera dan satwa langka lainnya yang ada di TNWK. Java TV melaporkan. Kita beralih ke BGN. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional atau BGN, Sarwono mengatakan, BGN akan terus meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Sarwono dalam arahannya pada upacara bendera di halaman kantor pusat BGN di Jakarta pada Minggu 17 Agustus lalu. Ia mengungkap bahwa peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat serta pemacu semangat dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Selain itu, Sarwono menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk refleksi, memperkuat dedikasi, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam pengabdian dan kerja nyata. Lebih lanjut, BGN menegaskan kembali terkait dengan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan dan gizi, demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan maju. Java TV melaporkan. Beralih ke daerah Pemalang, pemirsa, warga desa Tundagan, Kecamatan Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah, melakukan arak gunungan buah dan sayur hasil bumi menuju lapangan dalam rangka ruat bumi di desa tersebut. Sebagai tambahan informasi, sebelum ruat bumi dilaksanakan, masyarakat terlebih dahulu mengikuti upacara HUT ke-80 di lapangan. Humam, selaku inspektur upacara, memimpin jalannya upacara sampai dengan selesai. Upacara diikuti dari SD, MTS, Fatayat NU, perangkat desa, serta masyarakat sekitar desa Tundagan. Selesai upacara, dilanjutkan dengan ruat bumi wayang kulit dari Banyumas dan diakhiri masyarakat berebut gunungan sayur dan buah hasil bumi desa Tundagan. Dengan ruatan bumi desa Tundagan, masyarakat berharap dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilimpahkan hasil panen para petaninya. 17 Agustus ini ya, kesan dan pesan pada pagi hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan semangat Indonesia berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya, kita kemas dengan bingkai. Habis upacara memperingati kemerdekaan ini kita agendakan acara langsung dengan ruat bumi di desa Tundagan, karena kita bumi ini perlu dirawat dan dirawat sebagai rasa syukur kita sebagai masyarakat desa Tundagan, ya lebih baik lagi, kemudian lebih sejahtera lagi masyarakat yang ada di desa Tundagan dengan cara kita membuktikan syukur kita hasil-hasil pertanian, perkebunan, kemudian yang ada di desa Tundagan kita sajikan, buktikan di lapangan ini.
tidak lepas hanya meminta ridho dari Gusti Allah agar kita hidup dalam keadaan tentram, aman, dan bersahabat. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia berlangsung khidmat di alun-alun kantor Bupati Blitar. Dengan mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, menjadikannya upacara ini momen penting untuk mempererat persatuan dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat. Sejak pukul 07.00 pagi, sebanyak 22 personel dari Dinas Perhubungan dan pihak terkait telah bersiaga melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Adapun penempatan personil ini dilakukan untuk memastikan kegiatan upacara berjalan lancar tanpa gangguan aktivitas jalan. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Farid, perwakilan dari Dinas ataukah punya modus? Bapak, saya ingin bertanya tentang kasihan anak-anak SMA Pak, Bu. dengan acara ini. Seperti apa persiapannya? Ya, terima kasih Mbak untuk pelaksanaan. Kalau seperti ini, mohon maaf, yang 17 ini, tentunya yang mendapat kita hanya dari menata ASN sendiri. lalu lintas yang ada di depan lapangan Kanigoro, alun-alun kantor Bupati Blitar ini. Jadi tidak ada Mohon yang bantuan harus kerjasamanya. menata Sudah, perhatikan. sirkulasi lalu lintasnya Yang saja. beton yang baru berkaitan terbentuk masih kurang Pak. pelaksanaannya pagi, jadi tidak terlalu ramai seperti itu. Ya. Untuk Sudah, persiapannya silakan. kita Yang tadi ASN pagi mulai yang pukul nanti membentuk 7 kita satu ada tempat. sekitar 22 personil yang bertugas untuk pengamanan Yang lalu depannya lintas. gambar. Oke, untuk kolaborasi Jualan ke kita kanan. bekerja sama dengan kepolisian, Perhatikan, saya balik dari sini Satpol semuanya. PP Kabupaten Blitar. Selain itu, kehadiran berbagai unsur dalam upacara ini membuktikan kekuatan sinergi antar lembaga dan organisasi. Adapun tamu dari upacara meliputi perwakilan dari Forkopimda, OPD, BNN, BUMN, orang tua paskibraka, Dharma Wanita, dan lain-lain. Sedangkan para peserta upacara terdiri dari seluruh aparatur sipil negara, organisasi masyarakat, TNI, Polri, hingga satuan gegana. Dalam upacara ini, semua berdiri tegak dan penuh hormat saat sangsaka merah putih dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Tidak hanya sekedar seremoni, upacara kemerdekaan ke-80 ini menjadi momen refleksi untuk mengenang perjuangan para pahlawan, serta menguatkan tekad seluruh lapisan masyarakat untuk terus berkarya dan berkontribusi demi Indonesia yang lebih maju. Suasana hikmat berpadu dengan semangat juang menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kabupaten Blitar ini sebagai tanda bahwa semangat merdeka tidak pernah padam. Tim Liputan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatun Nisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.